Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, kita mungkin seringkali dihadapkan dengan ancaman-ancaman DC atau mungkin baik DC lapangan ataupun DC yang ada di kantor ya atau desk collector itu terkait masalah nantinya akan ada tim kuasa hukum dari aplikasi pinjaman online yang akan menghubungi kalian, yang akan memberikan surat somasi yang akan membawa teman-teman ke jalur hukum. Nah, benar nggak demikian? Apakah ini harus menjadi sesuatu yang kita takuti? Ataukah ini ya bisa kita jadikan angin berlalu aja? Karena tidak akan ada dampak yang signifikan yang akan menimpa kalian semua. Nah, oleh karena itu video kali ini memang saya tujukan dan saya buat seperti itu. Oke. Untuk semua hal yang berkaitan dengan hukum, kita harus sepakat semuanya bahwa masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu cuman hukum perdata aja. Tidak ada hukum pidana. Tidak ada yang namanya laporan kepolisian. Tidak ada yang namanya dipenjara. Tidak ada yang namanya kriminal karena membawa kabur uang orang, uang perusahaan. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan jadinya akan dipidana, itu semua adalah akal-akalan yang membuat teman-teman ketakutan. Oleh karena itu saya ingin buat teman-teman semua itu tetap tenang, tetap fokus, tetap konsisten ya, tetap gak usah merasakan mungkin lebih tepatnya gak usah merasakan gelisah takut yang berlebihan ketika ada tim kuasa hukum yang datang. Pinjol apapun, baik itu EasyCash, Akulaku, Shopee PayLater, S-Pinjam, Kredivo, Kredit Pintar, tidak perlu teman-teman merasakan takut ketika sudah ada istilah atau kata-kata yang mungkin setidaknya berhubungan dengan tim kuasa hukum. Karena saya melihat akhir-akhir ini banyak yang memanfaatkan istilah tim kuasa hukum, istilah pengacara, istilah tim legal dari sebuah pinjol itu akan menghubungi, akan membawa kita ke jalur hukum dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa ini tidak akan memberikan dampak yang luar biasa buat kalian. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena ya jelas kita tahu teman-teman, kita tahu banget masalah galbay seperti ini tuh ini bukanlah sesuatu yang harusnya teman-teman takuti loh. Ini bukan sesuatu yang harusnya teman-teman khawatirkan. Ya, sekali lagi, ini adalah sebuah hal yang memang prosesnya harus kalian jalani, tapi sebenarnya tidak serumit yang teman-teman pikirkan. Tidak semenakutkan teman-teman yang pikirkan. Karena kebanyakan orang akan mikir, wah nanti berurusan dengan polisi, wah nanti harus berurusan dengan hukum. Yang mana ya buat orang awam, hukum, polisi ini pasti sesuatu yang menakutkan. Yang mana kalau bisa kita jangan sampai terjebak di sana. Ya, nah oleh karena itu saya pengen ngajak teman-teman semua untuk tetap tenang, untuk tetap fokus, untuk tidak perlu takut masalah gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjol seperti ini. Karena pada kenyataannya ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena pada kenyataannya ini bukanlah sesuatu yang harusnya teman-teman takuti. Ya, insya Allah semuanya pasti akan baik-baik aja. Insya Allah semuanya bukan bukan kalian akan nanti di penjara, enggak. Tenang aja. Cara terbaik untuk mengatasi semua ini adalah dengan memahami dan mengerti situasi serta resiko galbay itu sebenarnya seperti apa. Saya sudah berulang kali bilang bahwa galbay itu aman. Itu bukan berarti juga saya menyuruh kalian untuk galbay. Tapi saya pengen benar-benar mengajak teman-teman, ya yang galbay, ayolah mulai untuk tetap tenang. Mulai untuk mengerti, mulai untuk bisa mengontrol diri. Karena saya pun juga pernah di situasi seperti teman-teman. Tahun lalu tepatnya di awal 2022. Saya pun juga gelisah. Tapi waktu itu cuma satu yang bisa membuat saya bangkit. Apa itu? Yaitu mulai dari membenahi diri, membenahi ibadah, dan mulai lebih dekat dengan Allah SWT. Mulai melakukan ibadah yang menurut saya sulit dan hampir mustahil saya kerjakan, yaitu sholat tahajud, tapi nyatanya bisa. Ya. Nah, ini dia nih, ini pengen saya tularkan kepada kalian. Ini awalnya sulit, awalnya mengontrol pikiran kita itu bukan sesuatu yang mudah gitu teman-teman. Tapi kenyataannya ketika kita sudah mulai melakukannya, insya Allah semuanya akan jadi lebih mudah. Nah buat teman-teman yang muslim, yuk langsung segerakan sholat tahajud mulai besok. Kalau kalian nontonnya hari malam, mulai besok itu langsung segerakan untuk sholat tahajud. Supaya apa? Ya kita harus meyakini
bahwa 40 hari sholat tahajud berturut-turut itu akan jauh lebih membuka pintu rezeki kita, membuat kita itu menjadi pribadi yang baru, membuat kita itu hidupnya akan berasa lebih mudah dan ya kalau bisa dibilang akan berubah lah intinya. Coba aja kalau nggak percaya buktikan. Ini yang apa saya sampaikan bukan sesuatu yang riak atau pamer atau enggak. Tapi ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengajak teman-teman. Barangkali ini bisa menjadi pahala jariah saya. Dan barangkali ini juga bisa menjadi pembuka atau mungkin pintu awal dari solusi masalah-masalah yang kalian hadapi saat ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.